Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa wala ma ba'd. Nah, misalnya kita hendak menyerahkan hewan kurban kita disembelih oleh orang lain, atau kita mengamanahkan kepada tukang penyembelihan, maka kita mesti pastikan bahwa si penyembelih ini dua golongan. Salah satu dari dua golongan, ya. Apakah dia Muslim atau yang kedua kitabiyah. Kitabiyah maksudnya ahlul kitab, ya, ahlul kitab. Nah, di sini sudah mulai lain kulihat ini. Wah, ahlul kitab. Bagaimana Yahudi Nasrani? Ya, memang disebutkan dalam Al-Quran. Wa ta'amukum hillul lakum wa ta'amuhum hillul lahum. Ya. Pada hari ini dalam surah Al-Maidah, ya, telah dihalalkan untuk kalian, ya, sembelihan mereka sebagaimana dihalalkan sembelihan kalian untuk mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, tinggal dia memenuhi syarat yang lain, ya. Persyaratan dari segi personal, dia Muslim atau kitabiyah. Dari bahan, ya. Dari sisi personalnya belum syarat ketika dia mau menyembelih, makanya tenang dulu, ya, tenang dulu. Iya. Kemudian yang berikutnya, pastikan dia ini betul-betul normal dari sisi akalnya, normal dari sisi akal, alias akil, bukan setengah gila, ya, bukan setengah gila, setengah waras, atau baru keluar dari rumah sakit jiwa, belum ada sertifikat, ya, sertifikat sehat maksudnya. Ya, jangan salah-salah. Nah, yang ketiga, minimal dia mumayyiz. Minimal dia mumayyiz. Yang terbaik kalau dia sudah balik. Ya, paham ya bedanya mumayyiz dengan balik? Paham? Dan minimal mumayyiz, ya. Dan yang terbaik kalau dia sudah balik. Adapun balik laki-laki kalau dia sudah pernah mimpi basah, ya. Kemudian ya, itu balik namanya. Usianya sekitar 16-17 tahun kata Syekh Utsaimin. Itu kisarannya. Ya, belum tidak pastikan, tapi kisarannya 16-17 tahun sudah balik itu. Ya. Kalau perempuan usianya di bawah lagi. Ya, sebab perempuan kapan dia haid sudah balik. Ya. Nah, itu kalau usia balik. Itu yang terbaik balik. Nah, jadi pastikan, ya, jangan sampai, ya, anak kecil yang belum mumayyiz main-main dekat hewan kurban kita bawa pisau, ya, jangan sampai. Nah, kemudian untuk yang kitabiyah tadi, kalau Muslim sudah kita tahu. Untuk yang kitabiyah tadi, yang ahlul kitab, ini dia butuh persyaratan lain. Ya, persyaratan lain itu apa? Dia menyembelih sesuai dengan tuntunan kitabnya. Sesuai dengan tuntunan kitabnya. Kalau dia Yahudi, dia menyembelih sesuai dengan tuntunan apa? Kitab. Apa kitabnya Yahudi? Taurat. Ya. Kalau Nasrani, sesuai dengan tuntunan kitabnya Injil. Dan bukan Injil yang ada sekarang ini, ya. Injil yang betul-betul Injil asli, ya. Bukan Injil yang KW, ya. Tapi Injil yang asli. Nah, kemudian syarat yang berikutnya, ya, orang yang hendak menyembelih ini memang berniat dengan penyembelihan itu, ya, berniat untuk menghalalkan hewan ini dijadikan kurban. Dia niatkan seperti itu, ya. Bukan niat yang lain. Contoh niat yang lain yang membuat tidak sah itu kurban.
Misalnya dia ada di sebuah jalan, tiba-tiba ada sapi kurban lewat. Sapi kurbannya mengamuk, dia juga bawa pisau. Wah, daripada saya ditanduk, mending saya bela diri. Langsung dia tebas, cak. Kan menyembelih juga namanya. Menyembelih juga namanya. Tapi apakah ini sah? Tidak sah. Sebab dia tidak niat untuk menghalalkan itu daging kurban itu, ya. Tapi dia niatnya apa? Membela diri. Dia niatnya membela diri, dan ini tidak benar. Nah, dan itu tidak sah. Nah, kemudian yang berikutnya, hendaknya memang dia niatkan menyembelih itu semata-mata karena Allah, bukan untuk hal-hal yang lain. Ya, seperti kalau di kampung, ada yang niat potong ayam, potong sapi, potong kambing, mau dibaca-baca, mau dibaca-baca sebentar malam ini, sambil doa-doa kepada yang sudah meninggal, itu masih ada, Jangan-jangan di sini ada yang tukang baca, enggak ya? Jangan diniatkan seperti itu, tapi diniatkan semata-mata, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, ketika menyembelih, maka hendaknya dia menyembelih dengan nama Allah. Istilahnya tasmiyah. Tasmiyah itu dalam baca Bismillah. Tidak boleh dibaca terjemahan. Tahu Pak baca terjemahan? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Keren. Dan tasmiyah Bismillah. Meskipun semakna. Kenapa? Sebab perintah untuk menyebut nama Allah itu ubudiyah. Tidak boleh diganggu-gugat. Tidak boleh diganggu-gugat, artinya tidak boleh. Wah, tidak apa-apa ditranslate. Tidak boleh. Itu ubudiyah, bagian dari ibadah. Nah, sebagaimana kalau kita baca Al-Fatihah tidak boleh ditranslate. Alhamdulillah alamin, translate saja ya. Segala puji bagi Allah. Tidak boleh. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan ini, yang hendak menyembelih, hendak memotong, bahwasanya yang memotong ini tidak boleh dia mempersyaratkan, tidak boleh mempersyaratkan sesuatu apapun, dari hewan yang dia sembelih, untuk dirinya. Paham maksudnya? Tidak paham? Misalnya saya punya sapi, antum tukang sembelih. Oke, dia muslim, bagus semuanya sebetulnya. Tapi saya mau sembelih, tapi saya kepalanya bagianku. Wah, ini kamu mempersyaratkan. Dan itu Nabi larang tegas ya. Wala na'khudhu min luhumi syai', jangan diambil sesuatu pun dari daging kurban itu. Jangan dipersyaratkan seperti itu. Kalau mau dikasih upah, kasih upah. Kalau mau dikasih hadiah, boleh kasih hadiah, tapi jangan persyaratannya di awal. Mau saya potong, tapi saya kepalanya. Akhirnya, dia potong, dia gere, bukan yang dekat-dekat kepala, lebar-lebar ke bawah, supaya kepalanya lebih bagian dari lebih banyak. Itu fakta. Itu fakta. Nah, kenapa? Jekung. Dia sudah patok memang kepalanya. Jangan dikasih. Kalau perlu diceramai dulu itu orang. Antum kasih nasihat. Kita lanjut pada dulu sebentar. Kemudian yang juga harus diperhatikan ketika hendak menyembelih adalah hewan yang disembelih tersebut disembelih dengan benda yang tajam. Dengan benda yang tajam. Apakah itu seperti besi,
kayu, tapi kayunya memang tajam. Demikian pula benda yang lain memang tajam. Dan tidak boleh mematikan hewan kurban tersebut selain dengan benda yang tajam. Selain dengan benda yang tajam, seperti misalnya dipukul batu sampai mati, ya, atau dijatuhkan dari tempat yang tinggi ke bawah. Sebab yang diinginkan bukan cuma sekedar matinya tuh hewan, tapi caranya meninggal, caranya mati sesuai tuntunan syariat. Sesuai tuntunan syariat. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, tempat yang atau objek yang disembelih, dipotong adalah di bagian yang dibenarkan oleh syariat, yaitu di leher, dengan memutuskan 3 saluran utama. Dengan memutuskan 3 saluran utama, yaitu saluran nafas, kemudian saluran makanan, dan juga minumannya. Dan ini juga mencakup saluran atau aliran darah yang mengalir ke sana. Nah, sehingga tidak boleh ya, misalnya kita ingin berkurban, kita potong di badannya, atau ditusuk di pantatnya sampai dia mati. Nah, tapi harus di bagian leher. Dan itu pun di antara adab dan etika seseorang yang hendak menyembelih, bukan cuma hewan sembelihan kurban, tapi semua sembelihannya. Iya. Jangan sampai ia memutuskan lehernya. Jangan sampai dia memutuskan leher daripada hewan kurban tersebut. Nah, ini bukan bagian dari adab yang benar. Adapun kalau nanti dia sudah mati, ya, tidak apa-apa diputuskan lehernya. Tapi nanti setelah dia betul-betul sudah mati. Nah, bahkan ini juga berlaku untuk yang lainnya, meskipun bukan kurban. Seperti misalnya mau potong ayam di rumah, ya, mau potong bebek, ya, jangan menggunakan metode jahiliyah. Langsung disambal saja tuh lehernya binatang, ya. Nah, sampai kepalanya menggelinding, ya. Ini termasuk metode jahiliyah yang hendaknya dihindari oleh setiap muslim dan muslimah. Nah, jemaah sekalian, iya, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hendaknya diperhatikan bagi mereka yang menyembelih, ya, untuk tetap memperhatikan amar ma'ruf nahi mungkar dalam proses penyembelihan. Bagaimana itu? Yakni ketika dia melihat hal-hal yang bisa mengantarkan orang lain ke dalam kemungkaran, dia mesti cegah. Contohnya, kalau di Makassar itu biasanya darah daripada hewan yang dipotong itu dikumpulkan. Dikumpul lalu dikeringkan dan dijadikan makanan. Kalau bahasa Makassar disebut daun baluta. Ya, dibuatkan sop saudara. Dagingnya itu tadi. Darah yang sudah dikumpulkan, nah itu dikeringkan, dipotong-potong. Itu kan menggumpal nanti, kayak daging. Padahal asalnya darah dari leher binatang. Dan itu para ulama hukumi hampir dari seluruh mazhab itu hukumnya najis. Ya, hukumnya adalah najis. Iya. Tapi anehnya justru itu yang sebahagian masyarakat, bahkan kaum muslimin menganggapnya nikmat, enak. Nah, mungkin tidak tahu hukumnya, tidak tahu hukumnya dari sisi agama. Tapi mereka yang ditugaskan menyembelih dan melihat akan terjadi hal seperti itu,
diminimalkan atau dihindarkan manusia terjatuh dalam hal seperti itu. Ya, seperti contohnya darah yang sudah terkumpul dicampur dengan tanah. Itu kan orang tidak mau lagi. Ya. Nah, atau wadah yang sengaja dipakai untuk mengumpulkan darah binatang kurban itu dibuang. Ya. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah,